Halo teman-teman semua, kabar baik hari ini? Jangan lupa tersenyum hari ini karena senyummu mengalihkan dunia Mimin. Ahai, kali ini Mimin akan membahas film dengan genre Avenger fantasi yang berjudul The Great Wall. Film ini memiliki visual animasi yang bagus banget. Film ini rilis tanggal 30 Desember 2016 lalu. Film ini menceritakan tentang salah satu dari legenda tembok besar Cina, di mana ada dua tentara bayaran yang selamat dari serangan monster kuno. Mereka terdampar dan ditahan di suatu tempat, di mana mereka dapat mengatasi penyerangan tembok Cina dari para monster kuno. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa siapkan kopi dan bantal kesayangan kalian ya guys. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita mulai. Cekidot. Tembok besar telah berdiri selama berabad-abad sebagai salah satu keajaiban paling bertahan lama dan tertua di dunia. Memiliki panjang lebih dari 8.850 km. Pembangunannya membutuhkan lebih dari 1.700 tahun, di mana fungsi tembok ini dibangun ialah untuk melindungi, dan inilah kisah legenda tersebut. Di abad pertengahan, di suatu gurun pasir terlihat sekelompok tentara bayaran dari Eropa sedang dikejar oleh suku lokal. Mereka berhasil selamat dengan cara melepaskan kuda ke arah berlawanan. Rupanya mereka pergi ke arah utara untuk mencari bubuk hitam. 21 teman mereka sudah mati dan sudah berkuda selama 6 bulan lamanya untuk berusaha mendapat bubuk hitam yang mereka cari. Saat sedang berdiskusi, tiba-tiba datang makhluk misterius menyerang. Dengan sesaat langsung membunuh mereka dan hanya menyisakan 2 orang, yaitu William dan Tovar. Mereka berhasil membunuh makhluk tersebut dan potongan tangannya dibawa untuk mengetahui makhluk apa itu. Perjalanan dilanjutkan. Mereka kembali bertemu suku lokal itu, dan saat mereka berusaha lari, mereka sampai ke tembok besar Cina yang dijaga oleh pasukan tentara penjaga tembok. Mereka berdua pun memilih menjadi tawanan di sana daripada harus kembali dan dibunuh oleh suku lokal. Mereka berdua memberitahu potongan tangan makhluk yang menyerangnya. Komandan cantik bernama Lin bertanya di mana mereka bertemu makhluk tersebut. William menjawab di pegunungan 2 hari lalu. Pasukan itu rupanya sudah mengamati makhluk tersebut dan tidak percaya William membunuhnya seorang diri. Komandan Lin ingin membunuh mereka karena takut rahasia soal pasukan penjaga tembok itu bocor. Namun si ahli strategi bernama Wang ingin mereka tetap hidup karena mungkin mereka bisa berguna suatu saat. William bertanya untuk apa dibangun tembok sebesar itu, siapa musuh mereka, dan Wang menjawab tembok ini dibangun sebagai benteng melawan Tao Te, makhluk yang dibunuh oleh William itu. Pasukan itu memprediksi serangan Tao Te 9 hari lagi, namun ini lebih cepat dari dugaan mereka. Saat ini adalah serangan pertama makhluk kuno itu, yang dimana Jenderal Shao mengatakan mereka sudah 60 tahun mempersiapkan ini, dan perang pun akan segera dimulai. Pasukan penjaga tembok ini dibagi berdasarkan warna bajunya, hitam pasukan darat, merah pasukan pemanah, ungu pasukan jarak dekat, dan biru pasukan yang semua beranggotakan cewek-cewek cantik kayak Mimin ini loh pokoknya. Hehe. Pasukan biru adalah pasukan pembidik berani mati. Tapi kalau Mimin gak bisa membidik monster, bisanya membidik cintamu bang. Ahai. Seluruh pasukan terlihat gugup dan bersiap dengan senjata masing-masing. Tiba-tiba datang jutaan Tao Te datang. Tim pemanah langsung beraksi. Kelemahan Tao Te ada di matanya, sehingga tim pemanah mengincar matanya. Saat Tao Te mulai mendekat, kini giliran pasukan jarak dekat yang bertarung.
Tao Tei rupanya mempunyai ratu yang dijaga oleh pasukan khusus. Sang ratu inilah yang memerintahkan semua pasukannya. William yang terikat dibebaskan oleh Ballard, dan saat ikatannya lepas, dengan gagah berani William melompat menyelamatkan salah satu prajurit bernama Peng, lalu bertarung melawan Tao Tei. William yang dibantu Tovar berhasil membunuh 3 Tao Tei. Sang Ratu Tao Tei yang menganalisa situasi merasa pasukannya terdesak, memerintahkan pasukannya untuk mundur. Tao Tei yang mati juga dibawa kembali. Ya ampun, ini monster setia kawan banget guys. Sekalipun dia sudah mati. Kalau kawan kalian setia apa enggak guys? Kalau tidak, mending temenan sama Mimin. Pasti setia menemani kalian. Jenderal Shao memuji keberanian William dan Tovar. Mereka berdua lalu dipersilahkan untuk beristirahat. Peng berterima kasih kepada William karena sudah menyelamatkan nyawanya. Lalu, Jenderal Shao mengatakan tidak hanya mereka yang belajar selama 60 tahun, para monster itu pun kini juga jauh lebih cerdas. Ia memerintahkan Lin untuk mengawasi William agar tidak boleh lepas agar rahasia tembok ini terjaga. Malam harinya saat beristirahat, William mengobrol dengan Ballard. Ia menceritakan tujuannya datang untuk mencari bubuk hitam atau senjata paling berbahaya di abad itu. Ternyata Ballard juga mempunyai tujuan yang sama sejak 25 tahun yang lalu. Mereka ingin segera mendapatkan bubuk hitam itu dan segera pergi. Setelah mandi dan membersihkan diri, William dan Tovar disambut baik oleh Jenderal Shao atas keberanian mereka. Jenderal Shao yang merupakan pemimpin dari pasukan Orde tanpa nama itu meminta William kembali menunjukkan kemampuan memanahnya. Tak butuh waktu lama, William langsung beraksi dan membuat semua orang terpesona dengan kemampuannya. Saat makan, Ballard meminta Tovar dan William merahasiakan tujuannya dan menyuruhnya bertemu dengan Ballard satu sama lain. Di sisi lain, Komandan cantik Lin mulai dekat dengan William. Lin belajar bahasa Inggris dari Ballard, lalu William menceritakan dia bertarung untuk makan dan uang. Lin lalu mengajak William ke tembok untuk mencoba tugas pasukan biru. Lin mengatakan pasukan Orde tanpa nama tidak bertarung untuk uang atau makan, melainkan karena kepercayaan pada satu sama lain. Lin menambahkan agar William mulai belajar mempercayai sesuatu. Namun, William bilang bahwa dia bisa hidup sampai hari ini karena dia tidak percaya pada siapapun. Malam harinya, Ballard menunjukkan sedikit bubuk hitam yang dia curi dari Wang. Dia mengajak mereka mencuri persediaan bubuk hitam lalu pergi dari sana saat perang selanjutnya, di mana pasukan akan meninggalkan pos penjagaan untuk pergi ke tembok, dan itulah kesempatan mereka. Lalu Wang memanggil William dan Tovar. Wang mengatakan bahwa batu magnet yang dibawa William akan berguna untuk pertempuran. William bertanya dari mana asal Tao Tei. Wang menjelaskan bahwa sekitar 20 abad yang lalu, ada seorang kaisar Cina yang serakah yang membuat seluruh rakyat menderita. Saat itu monster turun dari langit menghantam gunung Gaowu yang mengubahnya menjadi hijau dan melepaskan Tao Tei. Sejak hari itu, Tao Tei akan bangkit tiap 60 tahun untuk menghukum manusia-manusia yang serakah. Tao Tei akan memakan apapun dan diberikan pada ratunya untuk berkembang biak. Jika Tao Tei berhasil masuk ke ibu kota dan mendapatkan nutrisi dari 2 juta penduduk di sana, maka dunia tidak akan aman. Sementara itu, pasukan Menara Barat diserang. Jenderal Shao dan Komandan Lin menyiapkan pasukannya untuk bertahan. Namun, mereka sudah dijebak. Saat mereka fokus pada Tao Tei di depan, rupanya ada Tao Tei lain di belakang mereka dan Jenderal Shao terkena gigitannya. Jenderal Shao yang sekarat mengangkat Lin sebagai jenderal baru, dan kini Jenderal Shao pun meninggal.
誓灭饕餮。 Sen, seorang utusan dari istana, membawa buku catatan laporan perang berusia 900 tahun lalu. Tao Te yang berhasil dikalahkan karena batu magnet seperti yang dibawa William. Batu itu menjadikan Tao Te tuli dan tidak bisa mendengar instruksi sang ratu. William memiliki ide untuk menguji kebenaran batu tersebut dengan cara menangkap seekor Tao Te dengan tombak layaknya membunuh seekor paus. Tovar tidak setuju dengan rencana William karena ini kesempatan yang bagus untuk mereka mendapat bubuk hitam dan kabur. What the hell are you doing? Do you think we will get out of this? Wang yang percaya pada William mencampurkan bius yang kuat di setiap ujung tombak untuk membius Tao Te. Semua prajurit bersiap diselimuti kabut yang tebal. Perang kedua pun dimulai. Di sisi lain, Tovar dan Balat bersiap untuk kabur. Namun karena William belum datang, ia mencarinya. Ia tidak bisa kabur tanpa sahabatnya. Sementara itu, William ragu memilih kabur atau membantu pasukan Orde tanpa nama. Padahal busur biur sudah ditembakkan. Banyak Tao Te yang terkena busur, namun berhasil melepaskan diri hingga tersisa satu Tao Te. Butuh waktu untuk bius bekerja. Cincin api ditembakkan untuk memisahkan satu Tao Te itu dengan kawanan yang lainnya. Saat rantai mau terlepas, dengan gagah berani William turun untuk mengikat Tao Te itu. Satu Tao Te berhasil ditangkap. Tiba-tiba muncul Tao Te lainnya yang menyerang William. Lalu Tovar datang untuk membantunya. Saat mereka terdesak, Lin membantu mereka menggunakan bubuk hitam. Disusul pasukan lain untuk menyelamatkan William dan Tovar. Setelah mereka selamat, William mengobrol dengan Lin. Dasar ia membantu pasukan karena William percaya pada mereka. Lalu Lin menjelaskan soal bubuk hitam yang ia gunakan tadi. Ia meminta William melupakan soal bubuk hitam karena di luar sana banyak manusia yang serakah, layaknya Tao Te. Wang mendekatkan batu magnet ke Tao Te dan Tao Te langsung jinak. Dan sesuai perintah Kaisar Cina, jika ada Tao Te yang tertangkap hidup-hidup harus segera dikirimkan ke ibu kota. Dan Sen pun pergi. Di kamar Tovar dan William berdebat karena William tidak mau membawa bubuk hitam keluar. Lalu Tovar mengatakan jangan jadi sok pahlawan karena dia hanya penipu, pembohong, dan pembunuh. William yang marah pergi dari kamar. Semua pasukan kini bersiap ke tembok karena ada pergerakan dari Tao Te. Tovar dan Balat mengambil kesempatan untuk mencuri bubuk hitam. Tindakan ini diketahui oleh William yang berusaha untuk menghentikannya. William mengatakan selama ini mereka bertarung untuk keserakahan semata. Ia ingin melakukan hal baik mulai saat ini. Di sisi lain, ternyata serangan Tao Te hanyalah pengalihan saja, di mana Tao Te lain menggali terowongan dan melewati tembok. Mereka harus sampai di ibu kota secepat mungkin untuk menyelamatkan warga. Namun karena butuh 2 hari untuk sampai di sana, mereka memutuskan untuk menggunakan balon udara karena besok adalah arah angin menuju ke ibu kota. Tao Te yang tertangkap sudah sampai di ibu kota Pyongyang, di mana kaisarnya ternyata masih bocil, mungkin setara sama anak SMP. William ditangkap dan dianggap pengkhianat. Lin kini tahu alasan mereka. Namun, William menjelaskan dia sudah berusaha menghentikan Tovar dan Balat. Lin tidak mempercayainya. Lalu Peng datang dan mengatakan ia ada di sana dan menyaksikan sendiri kalau William memang sudah mencoba menghentikan mereka. Lin pun dilema, lalu memutuskan untuk mengurung William dan memerintahkan prajurit mengejar Tovar dan Balat. Di dalam perjalanan, Tovar diminta pergi ke bukit tinggi untuk melihat arah jalan yang benar. Namun ternyata ia ditipu dan Balat pergi sendirian membawa bubuk hitam. Balon udara diterbangkan, banyak balon yang jatuh dan banyak prajurit yang mati karena tidak bisa mengembangkannya. Lalu Peng membebaskan William. Wang mengatakan pada William kalau dia boleh pergi, ambil apa yang dia mau, dan menceritakan semua ini pada dunia.
bahkan dunia sedang bahaya. Namun, William ingin membantu mereka dan satu-satunya cara untuk bisa menang ialah dengan membunuh ratunya. William bersiap bertarung dan membawa senjata busurnya. Lalu Peng datang dan memohon untuk ikut bertarung. Tell the world what you have seen. If I'm to join you, I'll need my bow. Di dalam kastil kaisar, Sheng yang ingin cari muka di depan kaisar dengan ceroboh mengambil batu magnet dan dijatuhkan dari Tao Te agar kaisar melihatnya. Tao Te bangkit, ia mengamuk dan memberi sinyal pada sang ratu tentang lokasi dia berada, dan jutaan Tao Te kini menuju ibu kota dengan kecepatan penuh. Bala ditangkap oleh suku lokal, dan karena suku bukit tidak tahu apa itu bubuk hitam, dengan santainya mereka membakarnya. Tofar yang mendengar suara ledakan langsung mendatanginya dan mengambil semua persenjataan dan bubuk hitam. Namun sayangnya pasukan Orde tanpa nama berhasil mengejarnya. Kembali ke ibu kota yang sudah hancur oleh Tao Te, Lin yang terdesak diselamatkan oleh William. Kini mereka memiliki kesempatan untuk menang karena saat ini Tao Te tidak akan menyerang. Saat ini mereka sedang memberi makan sang ratu. Wang memiliki rencana untuk membunuh ratunya. Jika ratunya mati, Tao Te tidak akan bisa bergerak. Tanpa sinyal dari sang ratu, Tao Te akan membeku. Wang berencana memberi ratu makanan dengan Tao Te yang disandra, yang sudah dipasang bubuk hitam di tubuhnya dan nanti akan diledakkan saat Tao Te itu berada di dekat sang ratu. Peng terkena serangan dan dia mengorbankan diri untuk menghambat serangan dari Tao Te. William, Wang, dan Lin melepaskan Tao Te yang disandra itu. Dia langsung makan dan kembali ke ratunya. Ada Tao Te yang melihat mereka dan berusaha menerobos ke dalam menara. Satu tembakan panah William dihalau pasukan elit. Lalu Wang memberikan batu magnetnya kepada Lin dan Wang pun mati dikeroyok Tao Te. William dan Lin naik ke tangga yang lebih tinggi agar bidikannya lebih terarah. Tembakan panah kedua juga berhasil digagalkan. Lalu Ratu mengetahui lokasi William dan Lin dan memerintahkan pasukannya untuk mengejarnya. Kini hanya tersisa satu bubuk hitam dan ini kesempatan terakhir mereka untuk menyerang. William dan Lin melompat bergelantungan menggunakan tali. William melempar batu magnet dan disusul Lin yang melemparkan bubuk hitam. Bubuk hitamnya dimakan sang ratu dan bong! Sang ratu mati dan sesuai perkiraan seluruh Tao Te membeku karena tidak memperoleh sinyal. Setelah itu, William mendatangi Tofar yang sedang disandra. Karena kemenangan ini, William dipersilahkan membawa bubuk hitam sebanyak dia mau. Namun, Kaisar memberi pilihan membawa bubuk hitam atau menyelamatkan Tofar. Dan tentu saja, William memilih menyelamatkan sahabatnya. Lalu Lin datang dan mengucapkan salam perpisahan pada William dan berterima kasih padanya. William juga mengucapkan selamat kepada Lin yang menjadi jenderal baru di wilayah barat laut. William dan Tofar pun kembali pulang dan film pun tamat. Gimana nih menurut kalian soal film ini? Seru kan? Seru dong. Ketajaman grafis dan pemeran yang good looking menambah daya tarik film yang satu ini. Pesan dari film ini mengajarkan kita untuk tidak serakah. Tuh buat kamu yang suka punya pacar lebih dari satu, kasihan tuh buat yang jomblo. Hehe. Sekian dan sampai ketemu di film-film selanjutnya. Jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya. See you, bye-bye.